Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Agustiani, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu koordinat kartesius untuk SMP atau MTS sederajat kelas 8. Pada nanti saat saya menjelaskan materi, nanti kameranya saya tutup agar tidak mengganggu proses penjelasannya. Langsung saja ya. Yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terus menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal, yaitu 0,0 atau terhadap titik tertentu A, B. Terus menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Dan yang terakhir, menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Lanjut, sebelumnya ini kita lakukan sebuah pengamatan ya. Ini ada salah satu denah, ini denah Kota Blitar. Nah, di sini nanti saya mengajak untuk melakukan pengamatan. Ini diamati ya. Ini kan ada titik-titik ini yang warnanya kuning ini. Nah, misal nih, mohon maaf kalau agak nggak jelas. Cuma saya ambil satu contoh aja ya. Misal ini alun-alun, ini loh yang di titik itu hijau-hijau. Sebentar, saya kasih tanda. Ini di sini. Nah, di situ itu kan alun-alun. Nah, alun-alun itu berarti kan kalau dilurusin di ini kan sumbu di sini, misal garis yang vertikal ini adalah X dan garis yang horizontal adalah Y. Jadi kalau di sini kan dapat terlihat ya, ini di titik 1. Lurusnya ini kan di titik. Nah, ini maaf kebalik sebentar. Ini di titik 1 sini, titik 1. Ini terus di sumbu Y atau yang garis horizontal ini juga di titik 1. Nih, titik 1 kan. Berarti alun-alun ini terletak kalau dari garis vertikal yaitu 1, terus kalau dari garis horizontal atau sumbu Y ini juga 1, terletak 1 gitu. Oke. Selanjutnya ini langsung aja ya. Kita lanjut dulu. Setelah itu kita lanjut. Nah, dari pengamatan tadi pasti udah mulai timbul pertanyaan ya. Terus titik koordinat itu apa sih? Nah, titik koordinat adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta. Kalau tadi kan pada peta. Sebentar, kita kembali dulu ya. Nah, jadi titik koordinat adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal yang saya jelaskan tadi. Misalnya alun-alun, jadi mempertemukan antara garis vertikal dan juga garis horizontal. Seperti itu. Oke. Sampai sini paham ya? Saya ulangin. Jadi titik koordinat adalah kedudukan suatu titik tertentu, misalnya pada peta atau pada suatu garis, di mana titik tersebut mempertemukan antara garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta. Baik, sekarang kita lanjut. Unsur-unsur pada bidang koordinat. Yang pertama, sumbu X, yaitu sumbu mendatar yang memuat bilangan-bilangan positif dan negatif. Dari titik 0 ke kanan merupakan bilangan-bilangan positif dan dari titik 0 ke kiri merupakan bilangan-bilangan negatif. Nah, sebelum saya jelaskan, sini saya gambarkan dulu ya. Mohon maaf kalau miring. Nah, ini terus titik pusatnya ini adalah titik 0. Nah, titik 0. Terus di sini ini 1, 2,
Ini 1, ini 2. Sebentar. Kasih. Nah, sebentar. Ini sumbu X. Jadi sumbu X yaitu sumbu yang mendatar. Nah, ini namanya adalah sumbu X. Terus dari titik 0 ke kanan merupakan bilangan-bilangan positif. Jadi kalau dari titik 0 ke kanan itu bilangannya positif, enggak negatif ini ya. Mohon maaf. Ini jadi positif. Terus dari titik 0 ke kiri merupakan bilangan negatif. Jadi ini negatif 1, negatif 2, seperti itu dan seterusnya. Lanjut, poin yang kedua, sumbu Y yaitu sumbu tegak yang memuat bilangan-bilangan positif dan negatif. Jadi sama, kalau sumbu Y itu sumbu yang tegak. Jadi di sini sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Terus dari titik 0 ke atas merupakan bilangan-bilangan positif. Jadi kalau ke sini tuh bilangan positif. Nah, dari titik 0 ke bawah merupakan bilangan negatif. Jadi kalau di sini itu titik negatif. Jadi ada negatifnya, negatif 1, terus dan seterusnya di sini nanti ada negatif 2 gitu. Mohon maaf ya kalau tulisannya terlalu besar atau kurang bagus. Terus lanjut ke poin yang ketiga, titik asal atau titik pangkal dengan koordinat 0,0 yaitu titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi titik pusat ini atau titik pangkal ini merupakan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y gitu. Jelas ya? Kalau jelas saya lanjut. Nah, pada bidang koordinat sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan tegak lurus. Ini jadi di sini udah ada gambarnya ya. Jadi tegak lurus. Mohon maaf ini. Jadi di sini ini tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Terus sehingga kedua sumbu tersebut membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Nah, dari sini terus ini gambarnya. Jadi kuadran 1 itu terletak di X positif dan Y positif. Jadi kuadran 1 terletak di sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kuadran 2 terletak di X negatif, Y positif. Kuadran 3, ini kuadran 3 terletak di X negatif, Y negatif, ya kan? X-nya kan negatif. Ini X-nya kan negatif, Y-nya juga negatif. Mohon maaf, Y-nya juga negatif kan. Terus kalau kuadran 4 itu terletak di X positif, X-nya kan positif, Y-nya negatif. Nah, sampai sini paham kan? Oke, kita lanjut ya. Terus posisi titik pada bidang koordinat. Nah, cara menentukan posisi titik pada bidang koordinat adalah sebagai berikut. Yang pertama atau poin ke-1, gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik X, Y. Kita gambar dulu lagi ya kayak tadi. Jadi gini. Terus ini titik pusatnya. Nah, gini. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah satuan pada arah mendatar. Jadi misal nih saya kasih contoh, misal titiknya itu di sini ya, titiknya itu 2, negatif 1. Nah, ini kan X, sumbu X, ini sumbu Y. Terus 2. Misal berarti sebentar, terus lanjut dulu di poin yang ketiga, nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah satuan pada arah tegak. Nah, dari sini ini kan X pada sumbu X dan ini adalah Y pada sumbu Y. Kayak ini tadi. Kembali ke poin yang pertama ya, yang ini tadi. Jadi gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik X, Y. Jadi ke sini. Nah, gitu. Terus di sini X-nya 2, kita tulis dulu. Mohon maaf. Terus ini 1, terus ini 2, ini. Terus di sini kita tulis 1 aja, 1 negatif. Jadi kalau X ke 0, sumbu X yang
0 apa itu 0 ke kiri kan tadi negatif ya, ini negatif, terus ini kan juga negatif, sumbu Y ke bawah habisnya 0. Nah terus titiknya X nya di 2, X nya di 2 sini, di 2, terus Y nya di 1, jadi kan di 1, berarti di sini di 2 sama di dasar, berarti titiknya di sini. Nah cara menentukan titik, misal ini titik A, jadi titik A nya di sini, maaf, titik A nya di sini, seperti itu. Titik A nya di sini, itu. Nah gitu ya. Nah oke, sampai sini paham ya. Oke, kita lanjut ya, kalau sudah paham kita lanjut. Oke, saya tutup dulu, terus kita lanjut. Terus jarak titik terhadap garis sumbu. Kalau di sini menjelaskan jarak titik terhadap garis sumbu. Ini misal nih di titik A, kita lihat titik A ini, titik A. Nah, titik A terhadap garis sumbu. Jadi kalau jarak titik A terhadap garis sumbu X berarti berapa? Kan ini 1, 2, 3. Jadi 3 satuan, enggak kelihatan ini ya. 1, 2, 3 satuan ke atas. Terus kalau dari sumbu Y berarti 5 satuan ke kanan gitu. Ini ada lagi, ini titik B. Nih, sekarang titik B. Berarti kalau dari sumbu X berarti 2 satuan ke bawah. Kalau dari sumbu Y berarti 4 satuan ke kiri. Nah, ini belum dikasih garis kan. Misal di titik P. Titik P ya. Berarti kalau titik P itu dari sumbu X gimana? Berarti dari sumbu X ada, kita hitung ya. 1, 2, 3, bentar. Pakai ini. Bentar. 1, 2, 3, 4 ya, berarti 4 satuan ke atas. Kalau dari sumbu Y berarti berapa? 1, 2, 3, berarti 3 satuan ke kiri gitu. Terus titik H, nih titik H terhadap sumbu X, berarti terhadap sumbu X kita hitung pakai ini 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke bawah, dan terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 satuan ke kanan gitu. 6 satuan ke kanan gitu. Paham ya sampai sini? Oke, saya lanjut. Posisi titik terhadap titik acuan. Jadi tadi, jika titik A mempunyai koordinat X, Y terhadap titik acuan 0,0, lalu titik acuannya dipindahkan menjadi titik A, B, maka koordinat titik A yang baru yaitu A baru, titik A yang baru, X dikurangi A, Y dikurangi B. Nah, dari sini ada contoh soalnya ya. Titik R yaitu 5,7 terhadap titik acuan yaitu negatif 1,2. Memiliki koordinat R, P, H. Nah, koordinat titik R yang baru tersebut adalah, jadi jawabannya tadi kan di rumusnya kita cari R yang baru. Jadi R yang baru. Jadi titik R yang baru itu kita masukkan ke rumusnya ya. Berarti X berarti 5 dikurangi negatif 1 terus koma ini ya. Karena nggak cukup saya taruh bawahnya yaitu 7 dikurangi B nya 2 terus ditutup kurung. Nah, bentar, saya pindahkan. Jadi jawabannya R yang baru adalah
6,5. Jadi ini ya. Jadi koordinat titik R aksen ini kayak gini, ini dibaca R aksen juga bisa, yaitu 6,5. Seperti itu ya. Sampai sini paham kan? Kalau paham saya lanjut. Nah, dari yang tadi saya jelaskan, ini ada soal uji kemampuan, bisa dicoba dikerjakan, langsung dikerjakan atau bisa di screenshot dulu. Silahkan. Ini ada soal uji kemampuan yang pertama, terus ini aja soal uji kemampuan juga yang kedua. Nah, dari yang tadi saya jelaskan, masih ingat ya? Jadi titik koordinat tadi apa? Titik koordinat adalah kedudukan suatu titik tertentu baik pada peta atau garis, di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta atau pada suatu gambar tadi, gitu kan? Nah, tadi juga sudah menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Terus juga itu menentukan kedudukan satu titik terhadap titik asal atau terhadap titik tertentu tadi kan juga sudah dijelaskan. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.